lapangan RW 06 dalam rangka gerakan Jumat Sehat minggu kedua di bulan Agustus. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Wakil Camat Bapak Muhammad Soleh beserta jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang tidak menghalang rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ibu Dr. Lili selaku Kepala Puskes Kelurahan Manggarai Selatan beserta Bidan Iis dan jajarannya, dan kami tak lupa juga Bapak Lurah Manggarai Selatan, mau lewat ya Pak ya. Kami dari belakang. Bapak Lurah Manggarai Selatan, Bapak Rahmani Yesos, juga perangkat Kelurahan Manggarai Selatan, Ibu Eti. Marilah sama-sama kita langsungkan acara ini, yaitu laporan dari koordinator Jumantik selaku RW 06 koordinator Jumantik, yaitu Ibu Nining. Kebetulan di sini Ibu Nining tidak ada, dan kami mohon kepada Bapak Lurah dulu memberikan sambutannya sebelum laporan dulu. Kami persilakan untuk koordinator Jumantik yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari koordinator Jumantik, sebelum Ibu Nini nggak ada, jadi sementara saya. Untuk hari ini tanggal 14 Agustus 2015 dari RT 1 yang ada 16, RT 2 15, RT 3 11, RT 4 14, RT 5 16, ada satu yang ada jentiknya, jadi 15, RT 6 15, ada satu, jadi 14, RT 7 15, RT 8 16, RT 9 16, jadi semua yang ditinjau 134 rumah. Yang ada jentiknya 2 rumah, yang mestinya 132 rumah. Jadi angka ABJ-nya 98,50%. Sekian laporan dari saya. Ya, itulah tadi gerakan Jumat Sehat di RW 06. Kita telah mendapatkan hasil 98,50%. Dan selanjutnya tidak panjang lebar, kami persilakan kepada Bapak Wakil Camat untuk memberikan arahan kepada kami. Yang terhormat Camat dan jajarannya, yang terhormat Bapak Lurah Manggarai Selatan, yang terhormat Lili dan jajarannya, Bapak RW dan jajarannya, Ibu Koordinator Jumantik RW, Jumantik RT yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan ibu-ibu, apalagi ibu di RW tiap minggu, kadang seminggu ganti hari ya Bu ya, dan rutin dan semangat terus ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah bangga saya ya, Pak Lurah juga masih bangga karena pada hari ini hasilnya 98,50% ya. Apa hasilnya Bu? Statusnya Bu? Alhamdulillah. Dan data ini tetap dipertahankan minimal sekian 98, jangan sampai turun lagi Bu ya, karena data ini bukan hanya sampai stuck di kelurahan, dan data ini sampai langsung ke mana Bu? Provinsi ya. Nah, semua data-data yang Ibu kerjakan, Ibu di warga
dikerjakan, baik data dari PSN maupun data posyandu dan data posyandu lansia, itu data ini akan direkap di tingkat kecamatan, kemudian ke atas lagi tingkat wali kota sampai ke provinsi. Jadi data ibu sangat-sangat berguna. Untuk itu dibutuhkan semangat ibu dan kejujurannya ya Bu ya. Dan kedua, pada saat ibu mendatangi rumah-rumah itu jangan hanya melihat tatanan yang ada, oh ini ada jentiknya di dalam rumah ya. Itu jangan hanya ibu datang ada jentiknya tanpa diberitahu penyuluhan kalau yang punya rumah itu jentik itu berbahaya dan itu merupakan penyakit menular ya. Bukan hanya di dalam rumah itu aja yang kena penyakit, tapi sampai ke tetangga ya. Untuk itu dibutuhkan, ibu kan sudah pernah dilatih ya cara tatanan mana aja yang ada jentiknya. Ada 7 tatanan ya, kalau di rumah kan bakal penampungan air. Terus di tempat pendidikan ada di sekolah-sekolah, itu kan bukan hanya di rumah aja kan ya, di tempat sekolah dilihat. Kemudian rumah tangga maupun sekitarnya ini tentunya harus menjadi fokus kita. Dan saya yakin ibu sekalian sudah sekian puluh tahun, mungkin ada 10 tahun lebih kali ya, jadi Jumantik pangkatnya nggak naik-naik, Jumantik kata Bapak. Sebagai Bapak, tentu saya harapkan apa yang dilakukan ya tentunya mempunyai nilai di mata masyarakat ya. Kita itu bahwa apa yang kita perbuat ya sekecil apapun akan memberikan nilai kepada masyarakat dan tentunya pada diri kita sendiri. Sudah sekian lama kita melakukan PSN ya, tentunya hasilnya kadang-kadang produktif, kadang-kadang kita bagus, kadang-kadang kita juga turun. Itu sudah dinamika dalam kegiatan pelaksanaan. Ya pada intinya sebenarnya kegiatan PSN ini kita menggerakkan masyarakat. Ya, kalau ibu-ibu sendiri sebenarnya sebagai pendorong saja. Ya, tugas ibu sebagai pendorong untuk titik. Sebenarnya pada prinsipnya yang kita katakan adalah PSN mandiri. Masyarakat itu sendiri yang harus melaksanakan PSN. Ya, apa artinya kalau kita suruh terus menerus, ya kita datangnya terus menerus, ya nggak ada artinya itu sebenarnya kalau PSN seperti itu. Sebenarnya yang bermanfaat PSN itu adalah PSN dari diri kita sendiri, ya dari keluarga sendiri, ya dari masyarakat itu sendiri. Karena yang menikmati PSN keberhasilan bebas ya kita dari demam berdarah dan masyarakat itu sendiri. Saya berharap prestasi yang sudah diperoleh Mangga Selatan ini dari kegiatan PHBS maupun PSN ini bisa berjalan dengan baik. Beberapa waktu tahun lalu RW 6 ini sempat mencapai tingkat nasional ya Pak. Ya tentunya itu prestasi membanggakan bagi warga RW 06 ya, bukan kepentingan Pak RW atau Pak RT atau RMK ini bukan ya, tetapi ini adalah kebanggaan warga RW 06 ya, bisa berprestasi dengan baik ya, walaupun dengan dukungan yang minim ya Pak RW ya, tapi dengan semangat bersamaan Pak RW beserta seluruh jajaran Mekon ini bisa mencapai tingkat nasional dan bisa berkelanjutan secara terus menerus ya. Itu dari kami dari pihak kecamatan maupun kelurahan terus akan menemukan pembinaan dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing. Ini puskesmas sudah siap membantu ya. Kita secara 20 ya PHBS ya. Ya tentunya sudah tidak asing lagi, tidak awam lagi. Sudah dipersiapkan yang baik secara administrasi maupun lapangan. Ya tentu kawasan tatanan-tatanan yang menjadi penilaian PHBS ini menjadi fokus kita. Ya, terutama kawasan bebas rokok misalnya, kemudian kader-kader RW siaga masih ada loh, RW siaganya masih ya. Nah itu juga nanti akan kita, kemudian nanti ada kuesioner yang harus diisi, ya. Nanti ada tim ya, dan sampai nanti kalau tim datang ya, ditemukan titik ya, terutama dan asap rokok atau puntung rokok ini juga ya, kalau sudah ditemui ini biasanya langsung didiskualifikasi ya dalam fase jentik ya, dan terrokok itu. Yang lain-lain kalau sudah rapi ya pasang hijau atau dan sebagainya itu akan muncul. Yang mudah-mudahan ya bisa menurut harapan kita semua, ini bisa mewakili
memberikan nama baik lagi bagi RS itu sendiri, bagi kecamatan maupun kelurahan. Ya. Satu juga, ya kita sebentar lagi akan merayakan 17 Agustus, ya hari ulang kita yang ke-70. Saya harapkan momen ini kita jadikan untuk membersih-bersih lingkungan ya Pak Heru ya, bersih-bersih lingkungan ya, bersihkan saluran-saluran kita, ada lingkungan kita ya, kita hias lingkungan kita dengan bendera minimal bulu-bulu lah ya, jangan sampai kosong sama sekali, kita melihatkan kalau ada mungkin lampu-lampu hias kalau ada yang membutuhkan ya. Tadi adakan pekan panutan PBB, biasanya mengingatkan mungkin bagi Bapak-Bapak sekalian yang belum membayar PBB, silakan bisa membayar PBB di bank persepsi masing-masing, apakah di Bank BKI, BRI, BNI, Mantapun, ya. Nah, ini saya jatuh tanggal 31 Agustus jatuh tempo PBB-nya. Ya, karena ini juga sangat penting dalam rangka kita meningkatkan PAD dan terus melanjutkan pembangunan yang ada di Kota Jakarta ini. Ya. Mungkin ini saja, tidak akan dilanjutkan oleh Pak Lurah. Demikian saya ini mulai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena perintah awak Camat bilang lanjutkan, ya saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, masih tetap semangat. Ya, saya terhormat Pak Wakil Camat beserta jajaran, hormat Dokter Puskesmas, Dokter Lili beserta jajaran juga, Sahibul Bait, Pak RW beserta seluruh kru pengurus dan para RT-nya, ibu-ibu, jumantik yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan tadi sudah disinggung masalah lomba untuk RW 6 bagian apanya? Posyandu lansia, kecil itu. Posbindu. Timbangannya ada kan? Yang nggak ada apa Bu? Kalau saya selalu nanya yang nggak ada apanya. Jadi kalau fasilitasnya udah ada, alhamdulillah. Nah kalau fasilitasnya belum ada, tugas Pak RW. Nanti bicara di musren, kita angkarkan di musren, begitu. Ya, itu namanya mekanisme. Ya. Ini insya Allah tanggal 20 ya, kita persiapkan pos pintunya. Ya. Walaupun tahun lalu kita udah ikut PHBS, tahun ini kita ikut PHBS lagi, dan saya juga udah ajukan ke dokter puskesmas kecamatan tahun depan kalau bisa Manggarai Selatan lagi. Boleh tepuk tangan. Ini baru 2 kali, 3 kali dapat gelas kita. Ya. Namun demikian Pak Wakil, saya minta tolong Pak Wakil jangan belepetan kayak tahun lalu. Ya tahun lalu belepetan, saya bilang kita normatif saja. Saya juga ingin sebenarnya didengar oleh puskesmas kecamatan selaku penyelenggara dalam hal ini ya. Maksudnya kalau memang itu diselenggarakan, marilah kita menggunakan SOP yang berlaku. Ya, enggak, saya nggak sekali-sekali masalah dana, enggak. Waktu tahu banget duit saya di rumah 40 meter belum diguntingin. Cuma saya minta satu, kalau memang ini lomba ada surat dari kecamatan permohonan untuk mengikuti lomba PHBS, ya normanya. Nanti lurah itu akan membuat surat kepada camat mengirimkan RW berapa untuk mengikuti lomba, kan gitu. Nanti juri itu akan membuat lagi jadwal kapan penilaiannya. Nah setelah kapan penilaiannya baru nanti dibuatkan SK pemenang. Itu ya Bu Dokter Lili ya, kalau sampai normatif aja kita. Ini zaman udah berubah nih. Cuma saya juga bingung, masih tunjuk gini hari. Ya, kamu udah canggih. Normatif, baru nanti SK. SK itulah yang kita jadikan dasar untuk muat di paparan. Kalau gini hari belum ada SK-nya,
Ini paparan dasarnya apa? Kita apa-apa harus ada landasan hukum. Betul? Nah, saya juga mau ngeluarin, mau bayar Jumantik aja harus ada landasan hukumnya. Boleh terima? Saya belum. Hah? RW 1 belum? DL. Jadi tolong. Ya. Makanya sekarang nih, kemarin amanat nih wali kota kita udah ganti. Kemarin Pak Samsudin Nur, sekarang Pak Tri Kurniadi. Itu secepat kilat wali kota dicopot, diganti yang baru. Nah, kita ini lari sekarang ini, nggak jalan lagi. Jadi saya minta Pak RT, Pak RW juga harus gerak cepat. Mau izin ada Pak LNK, Pak Haji, nggak disebut. Itu harus gerak cepat kita. Dari kemarin saya udah saya secara ini aja ya, normatif aja saya berpikir. Jumantik udah kerja, laporannya ada, betul nggak? Fotonya ada, iya kan? Nama juga nggak dibayar. Kalau ternyata masuk disalin, kita demo bareng-bareng, betul? Nah itu, kalau saya gampang aja. Nah cuma itu dananya kita titipin di Pak RW, gitu, di rekening RW. Nah RW juga nih ada yang sampai kini hari belum bikin SPJ, tinggal. Yang mau bikin SPJ, yang menurut aturan kita, kalau memang udah komitmen bersama ya Pak RW ya, ada SPJ-nya kita bayar. Nobat nih ada berapa RW kemarin, 3 RW ya Tip ya? 3 RW yang belum, kita tinggal. Biarin, kalau dia nggak bikin SPJ, sampai kiamat tetap Pak Hamidi ya. Apa kali itu, mau kita bayar, itu aja. Berarti dia nggak butuh gitu. Apa-apa kita jalan aja terus gitu ya. Nah, ini kita bukan masalah itu, tapi saya pengen norma ini terpenuhi ya. Balik lagi ke lomba, norma ini saya pengen terpenuhi. Dengan ada dasar itu, kita punya dasar hukum, bikin nanti paparan dan lain sebagainya. Paparan nggak udah jadi, Bu Dokter. Paparan kita udah jadi, tanya lagi. Tinggal rubah tahun doang. Iya, tinggal rubah tahun doang. Makanya tahun depan kalau ikut lagi dapat gelas. 3 kali ya. Nah nanti dengan adanya keluar SK itu adalah gerak langkah kita. Ini udah tanggal 14, tinggal 6 hari lagi kan gitu. Kalau saya mah nunggu aja. Sebenarnya kalau nggak ada SK saya nggak bisa bergerak, Bu. Siapa yang perintahin saya? Apa camat? Apa siapa? Nah, kan bingung, saya bergerak sendiri nggak ada perintah, ngarang-ngarang jadi lurah gitu. Saya jadi lurah ada SK-nya, Pak RW juga ya ada SK-nya jadi RW. Nah kita ikut lomba juga harus ada SK-nya. Nah, tahun kemarin pengalaman, tim udah datang, kita belum ada SK-nya Pak Wakil. Ya kan, makanya dibilang kita gentayangan. Maksudnya kita nggak bisa lain terus. Nanti aja tim dari tingkat kecamatan kayak tahun lalu kita udah rapi, dia baru datang di akhir. Akhirnya dirombak lagi semua RT ya, berantakan lagi semuanya. Kan gitu. Nah ini yang disebut koordinasi seperti apa, ini tolong jadi suarakan, tolong Bu Dokter Lili. Nggak usah takut, saya backup Bu Dokter, karena kita nasib kita sama, cuma ketepatan doang ya. Terus yang kedua, besok hari Minggu mungkin kita akan BPJS di RW 05 Bu Wakil ya, tempatnya Menara Air ya. Saya udah bantuan Pak RW, para ketua RT-nya kita gabung sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada Pak Camat, Pak Wakil, ada tim dari wali kota juga hadir di sekretariat RW 5. Nah fokus kita itu nanti sasaran kita adalah itu yang sering buang sampah sembarangan tuh di mantan rumah Pak Kiai ya. Itu kalau bisa nanti kita kerjasama sama ini Pak Penny, nggak ada ya, tangkap tangan kita jagain Pak LMK. Jadi kita intip, begitu dia buang kita tangkap ya, kita tangkap, taruh aja di situ dekat depan masjid, kita kitikin bareng-bareng ya, biarin aja. Udah betul saya dibersihin, ada lagi dibersihin, ada lagi ya kan, sama aja ngeledekin Pak RW kalau begitu. Nah, mendingan kita tangkap dah, nanti kita sidang ya Pak Wakil ya, kita bantuannya Pak Wakil ya. Ya, kalau saya minta insya Allah Pak Wakil iya aja ya. Itu di situ sering benar Pak Wakil tuh dari mana-mana, biasanya orang yang jualan di pasar puteran
Ya, begitu saya buka isinya juga itu saya yakin bukan warga. Karena begitu saya buka isinya itu adalah bungkus mie instan. Itu lebih dari 10. Logika saya kalau itu sampah rumah tangga, ya kan, tiap hari dia makan mie instan 10 bungkus sehari, keriting tuh ucusnya. Itu logika aja. Nah, ini berarti yang dagang, ya, yang dagang nih. Karena, ya, iya, ini kadang-kadang di sebelah sana nih dari pasar putaran juga, gitu. Nggak tahu dia dagang di mana, dia buangnya pasti di situ. Seberangnya kebetulan RW 6. Ya, jadi hari enggak. Ya Baji JJ. Ini senior saya, abang saya. Coba Ji. Ini untung lagi megang wayang, kalau megang wayang tek. Jadi itu, kemudian ini yang ketiga, sama yang terakhir. Ini ada pengumuman dari Pemprov DKI, ya. Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Ini nanti selebarannya tolong di fotokopi Pak RW, dibagikan ke RT-nya. Mungkin ada yang kepengen ikut, ya, mungkin putra putrinya, ya, daripada nongkrong di Begados. Emang Begadang anti dosa? Ya, perbatasan Bukit Duri itu jembatan. Ya. Tahu aja Pak Lurah. Iya, Lurah. Gila. Oh, sini ada Begadang anti dosa. Di atasnya tuh ada Gamintel. Ya kan? Apaan Gamintel? Gabungan Minggu Teler. Nah, ada Terazana, Tentara Neraka Jahanam. Saya juga bikin di kantor. Ya kan, saya juga bikin tuh grupnya Latif. Benar. Iya, saya bikin di kantor tuh salah satu anggotanya Latif, namanya Remis Kurawa. Lebih miskin kurang waras. Ya, canda. Nih yang pertama operator komputer. Jadi pakai yang suka komputer nih, ada pelatihan untuk operator komputer, teknik komputer, teknik pendingin atau AC, teknik otomotif. Nah ini ibu yang paling suka nih, tata boga, bikin kue, makanan dan lain sebagainya. Tuh Bu Slamet tuh udah jualan, ya Bu, tawarin ke kantor. Beli ya Bu ya, kaca mede ya. Terus apa kolang-kaling, ya. Kemudian tata busana yang hobi jahit menjahit. Ini laku nih kalau jahit menjahit. Kalau biasanya perempuan kan gonta-ganti Pak ya. Baru sekali pakai jahit lagi. Baru sekali pakai jahit lagi. Ya. Ya. Istri kita ya Pak ya. Iya. Iya, kemarin ketemu tuh. Harus sekali pakai semua. Kemudian teknik sepeda motor ada juga. Bahasa Inggris, bahasa Jepang yang suka. Kemudian desain grafis. Ini ada 10 ya, nanti ini kan mungkin ada yang mau ikut. Kemudian ada selain itu ada pelatihan MTU, manajemen tata usaha. Jadi kalau dia nggak suka kotor pelatihan bengkel, ada manajemennya. Ada manajemen tata busana, tata rias, kemudian tata usaha seluler, teknik komputer, teknik sepeda motor, dan las. Ya. Jadi bagaimana menata pembukuan daripada bengkel motor. Misalnya Pak RW buka bengkel motor. Nah, salah satu nanti mungkin adiknya Latif ikut di MTU bengkel motornya. Jadi nanti beli kanvas rem apa segala macam itu aturan mainnya nanti diajarin di sini. Itu kira-kira manajemen tata usaha. Persyaratannya gampang, cukup KTP DKI, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Jadi kalau yang masih SMP, kesempatan itu untuk ikut KPAA atau kejar paket B. Umur 18 sampai dengan 25 tahun masih produktif daripada nongkrong-nongkrong. SKCK, catatan kepolisian, kartu kuning. Saya main bola.
Nih, bukan kartu kuning lagi nih, Pak Wakil ya, mohon izin disampaikan nih ke tenaga kartu pencari kerja. Itu kartu kuning, dikira main bola. Ada kartu kuning, ada kartu merah, entar. Dari kecamatan setempat udah bisa dilayani Pak ya di PTSP. Surat keterangan sehat dari dokter, kemudian pas foto. Nah ini pendaftaran di Jalan Buncit Raya nomor 440 Jakarta Selatan, wilayah kita Buncit. Ya, karena Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang berubah nasib kita. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga terima kasih Pak RW nih udah repot-repot pakai acara masak ya. Ya, acara masak. Pak RW bener nih, pakai nawarin kita makan gitu. Jadi ini nggak saya suruh Pak, dan mudah-mudahan bukan gratifikasi. Ya, karena terus terang aja kita sudah nggak boleh begini-begini lagi. Ya, saya sama Pak Wakil nggak usah ditawarin makan juga nggak masalah. Yang penting pulang. Iya benar. Iya, nggak usah tawarin makan nggak apa-apa. Ya, yang penting kita pulang dikasih batu bacaan gitu Pak. Itu saja barangkali ini dapat saya pakai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan para jemaat serta semuanya yang hadir di sini. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Lurah dan masukan-masukannya yang berguna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita serap dengan baik. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sementara kita sudah siang, langsung saja kita acara sebelum kita tutup. Kami persilakan kepada Bapak Sudino untuk doa. Pak Haji Delani, silakan.